Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, fellas. I am Andi Muammar. I am from English Education Study Program, IAI Muhammadiyah Sinjai. And today I would like to talk about quantitative and qualitative research on ELT. I hope you see this until the end. So happy watching. Baik, di bagian pertama saya akan membahas penelitian dan pendekatan penelitian atau research approach serta karakteristik dan dari penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, di pendekatan penelitian ini bagaimana seorang peneliti think to adapt dari how to design the research and how he or she will do the research. So, in penelitian kualitatif, metode yang digunakan itu harus mengeksplorasi dan memahami makna dari sekelompok individu yang dianggap berasal dari suatu masalah sosial atau kemanusiaan. Nah, bedanya dengan penelitian kuantitatif, yaitu metode-metode yang digunakan untuk menguji teori tertentu dengan cara dia meneliti hubungan antar variabel. Nah, di bagian kedua kita akan membahas tentang how to develop research question atau bagaimana mengembangkan pertanyaan penelitian. Jadi dalam pengembangan pertanyaan penelitian di kualitatif, kita itu harus bersandar pada topik-topik yang analitis dan mengajukan pertanyaan yang seperti bagaimana, mengapa dari fenomena untuk kemudian diikuti secara lebih terurai dengan pertanyaan siapa, apa, di mana, dan kapan. Nah, dasar dari pengembangan pertanyaan kuantitatif itu dia secara garis besar dikelompokkan menjadi tiga. Deskriptif, asosiatif, dan komparatif. Di bagian selanjutnya, ini di bagian ketiga, how to review kajian pustaka dalam penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Jadi kajian pustaka atau literature review dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif itu dia punya fungsi dan tujuan dalam mengungkapkan penelitian yang serupa dengan penelitian yang akan dilakukan, terus serta membantu memberikan gambaran tentang metode dan teknik yang dilakukan peneliti. Selain itu, dia juga untuk membuktikan keaslian penelitian yang kita lakukan, bahwa penelitian yang kita lakukan itu berbeda dengan penelitian yang dahulu. Nah, sumber-sumber dalam menyusun kajian pustaka itu ada beberapa. Yang pertama itu ada sumber primer, ada sumber sekunder, dan ada sumber tersier. Nah, setelah kita paham bagaimana cara mengkaji pustaka, selanjutnya kita harus tahu bagaimana fokus penelitian dan variabel yang akan kita laksanakan nantinya. Jadi, di fokus penelitian ini kita bagaimana memusatkan konsentrasi terhadap tujuan penelitian kita, sementara variabelnya ini yang digunakan dan ditetapkan sebagai peneliti untuk dipelajari, sehingga nanti akan diperoleh hasil dari variabel tersebut. Nah, variabel ini ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada yang berdasarkan sifatnya, ada variabel aktif dan variabel distributif, dan yang kedua itu ada berdasarkan hasil pengukuran. Jadi ada variabel nominal, ada variabel ordinal, dan ada variabel interval, serta yang terakhir ada variabel rasio. Nah, selanjutnya ada variabel berdasarkan fungsinya. Jadi ada variabel dependent, ada variabel independent, ada variabel moderator, ada variabel interventing, dan ada variabel kontrol. Nah, selanjutnya setelah kita tahu literature review sama fokus penelitian dan variabel, selanjutnya kita berpindah ke hypothesis. Nah, di hipotesis ini dia kesimpulan sementara yang belum ada bukti validnya. Makanya ketika dia menjadi valid, dia sudah bukan lagi hipotesis. Hipotesis sendiri terbagi dari beberapa bagian. Ada yang berdasarkan kategori rumusannya, baik dari null hypothesis atau alternative hypothesis, dan ada juga yang dilihat dari sifat variabelnya, baik itu hipotesis tentang hubungan dan hipotesis tentang perbedaan. Nah, sementara itu ada yang dilihat dari keluasan atau ruang lingkup variabelnya. Ada hipotesis mayor dan hipotesis minor. Setelah kita tadi mengetahui hipotesis, selanjutnya kita harus mengerti bagaimana cara atau teknik mengambil sampel. Jadi kita harus tahu ada istilah populasi atau keseluruhan jumlah dari subjek atau objek yang karakteristiknya atau kualitasnya ditentukan oleh peneliti, kemudian ditarik sebagai kesimpulan. Nah, teknik pengambilan sampel itu ada probability sampling, atau metode pengambilan sampel secara random atau acak. Terus yang kedua ada non-probability sampling atau pembagian sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan bagi unsur atau anggota populasi yang dipilih sebagai sampel. Nah, setelah kita mengambil sampel, selanjutnya kita mengambil data. Nah, pengumpulan data ini ada beberapa teknik. Ada yang interview atau wawancara, ada observasi, ada field note atau catatan lapangan, dan ada focus group discussions. Nah, selanjutnya ada tes, baik itu berupa pertanyaan, lembar kerja, atau sejenisnya, yang nanti dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, bakat, atau kemampuan dari subjek penelitian. Setelah kita mendapatkan sampel dan data, selanjutnya kita harus mengetahui tingkat reliability atau tingkat kepercayaannya, tingkat apakah bisa jadi pertanggungjawabkan, serta validity atau tingkat kebenaran dari penelitian kita. Jadi ada beberapa cara untuk menguji reliabilitas dan validitas dari suatu penelitian. Yang pertama ada uji kredibilitas untuk kualitatif, ada pengujian dependability, ada pengujian confirmability, dan ada pengujian transferability. Nah, sementara di penelitian kuantitatif ada tiga cara untuk menguji reliabilitas dan validitas dari penelitian Anda. Yang pertama ada tes dan pretest, serta ada equivalent, dan ada internal consistency.
Kita menguji dari tingkat reliabilitas dan validitas, kita melakukan analisis data kuantitatif. Dari analisis data kuantitatif, kita gunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data, baik berupa angka maupun program statistik. Jadi ada dua model analisis data kuantitatif. Yang pertama itu ada parametrik dan ada non-parametrik. Yang harus kita lakukan adalah mengetahui statistika kurva inferensial normal. Jadi di statistika inferensial ada serangkaian teknik yang kita gunakan untuk mengkaji dan mengambil kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel-sampel. Nah, tujuannya untuk menggambarkan karakteristik atau ciri-ciri dari suatu populasi. Jadi dari statistik inferensial ini ada dua bagian. Yang pertama ada statistik parametrik. Nah, dia digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio. Nah, selanjutnya ada statistika non parametrik. Nah, yang ini digunakan untuk menganalisa data nominal dan data ordinal dari distribusi populasi. Terakhir, kita ada proposal writing atau penulisan ajuan penelitian. Nah, pengajuan penelitian ini penting untuk menumbuhkan hubungan profesional awal antara organisasi dan donor atas proyek yang akan dilaksanakan. Jadi, ketika kita melakukan penelitian, kita mengajukan proposal untuk membantu pendanaan kita, baik dari proposal skripsi, proposal prospek, proposal penelitian, dan sebagainya. Nah, penulisan proposal ini terdiri dari nama dan judul proposal, pendahuluan, dasar teori, metode penelitian, jadwal pelaksanaan, orang-orang yang terlibat, dan rincian kegiatannya. Jadi seperti itu untuk mengajukan penelitian. Baik, mungkin sekian dulu penyampaian dari saya. It should be covering all of our question about quantitative dan kualitatif on ELT atau English Language Training. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan saya tutup dengan ucapan, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.